Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, kali ini kita ngangkat materi tentang merasionalkan penyebut bentuk akar ya. Merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah, ini ada 11 soal. Nah, semuanya saya pilih beda-beda ya. Jadi setiap kasus ada. Nah, dari 1 sampai 11. Kok nggak 10 sih, Kak? Ya, karena saya lihat bentuk ininya dari tadi belum ada bentuk yang seperti ini, yang nomor 11 gitu ya kan. Nomor 5 mirip sih, cuman kan dia di pembilangnya ada 2 suku gitu kan. Oke lah, cepet kita kerjakan yuk. Dari nomor 1. Nah, kenapa itu saya buat judulnya lengkap cara cepatnya, karena kadang ada beberapa soal saya buat 2 cara ya, dengan 2 cara cepat dan cara biasanya. Kenapa buat cara biasanya? Karena siapa tahu gurunya atau siapalah nanya caranya kok bisa seperti itu gitu. Nah, misalnya nomor 1, yuk kita kerjakan nomor 1. Nah, dibesarin aja lagi supaya gitu, supaya gede. Nah, nomor 1, 7 per akar 12 kan. Nah, kalau sama-sama satu gini, satu suku gitu kan, cara cepatnya kalau begini, 7 per 12 itu ya sama dengan 7 per 12 akar 12. Nah, ini dia jawabannya, semudah ini. Tapi jalannya dari mana gitu kan, perlu tahu juga gitu ya. Nah, ini sama dengan 7 per akar 12. Ini sama dengan dikali akar 12 per akar 12 ya kan. Nah, dari sini 7 dikali akar 12 sama dengan 7 akar 12 per 12 dikali akar 12 dikali akar 12 sama dengan 12. Nggak dikaliin, Kak, 12 kali 12. Iya sih dikaliin, tapi kan hasilnya tetap aja 12 gitu. Ngapain ngabisin waktu kan gitu kan. Nah, ini sama dengan berapa? Ya udah 7 per 12 akar 12. Tapi kalau tadi di sininya 6, ini angka 7 ini kita ganti jadi angka 6. Ini disederhanain lagi ya, karena kan bisa sama-sama dibagi 6 ya. Jadi 1/2 per 1 per 2 akar 12 gitu ya. Oke ya. Ini dengan ini sama kan jawabannya. Oke, itu makanya saya katakan tadi ada cara cepatnya, ada cara normalnya gitu. Cara normalnya untuk kita tahu atau teman-teman tahu dari mana itu dapat hasil seperti itu gitu ya. Oke, sekarang kita masuk nomor 2. Nomor 2 apa? 2 per 3 plus akar 2. Oke, akar 2. Nah, ini sama dengan, kita kaliin dong dengan yang penyebutnya kan. 2, dibawa aja ya. 2 per 3 plus akar 2 dikali 3 minus akar 2. 3 dikurang akar 2 gitu. Kalau dia penyebutnya tandanya plus, maka pada saat kita kalikan dia jadi minus ya. Kita kalikan dengan minus gitu ya. 3 penyebutnya juga seperti itu. Nah, perkalian atas dengan bawah atau pembilang dengan penyebut perlakuannya sama ya. Sama-sama dikali 3 dikurang akar 2. 3 dikurang akar 2 gitu ya. Nah, ini dari sini hasilnya berapa tuh? Nah, jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 2 dikali minus akar 2 sama dengan minus 2 akar 2. Gitu ya. Oke. Ini kan sebenarnya di sini ada angka 1 ya. Jadi 2 kali 1 kan 2 ya gitu. Nah, sekarang 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, jadi cara cepatnya ada begini ya. 2 kali minus 2 gitu aja gitu. Tapi kalau cara normalnya itu sebenarnya begini. 3 dikali 3 sama dengan 9. Nah, 3 dikali minus akar 2 sama dengan minus 3 akar 2 gitu. Akar 2 dikali 3 sama dengan plus, ini kan plus ya. Di sini juga plus gitu. Plus 3 akar 2. Masih kelihatan. Nah,
Sekarang yang 2 dikali akar 2 dikali minus akar 2 sama dengan berapa tuh? Minus akar 4 ya. Ya kan? Nah, sama dengan. Nah, minus 3 akar 2 dengan plus 3 akar 2 ini kan sama. Artinya dia ini minus, ini plus. Kalau minus 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 kan sama dengan habis kan? Kita coret gitu. Nah, berarti hasilnya ini 6 kurang 2 akar 2 per 9. Ini kan sudah habis, dengan tanda-tandanya juga habis ya. Berarti tinggal 9 dikurang akar 4. Akar 4 itu sama dengan berapa? 2 ya. Nah gitu. Makanya kalau cara cepatnya, kalau saya itu nggak begitu. Karena kan sama aja sih artinya. Makanya biasanya saya itu 3 dikali 3 itu kan sama dengan 9. Kan? Akar 2 dikali minus akar 2 kan sama dengan minus 4. Minus 2 ya. Minus 4, minus akar 4 sih kan. Akar 4 itu kan sama dengan 2. Jadi cara cepatnya itu udah langsung aja kurang 2 gitu. Itu cara cepatnya ya. Tapi cara sebenar-benarnya, jalan-jalannya itu gini gitu. Cuman kan panjang ya. Tapi kalau gurunya suruh bikin penjelasan yang lengkap ya buat seperti ini ya teman-teman ya. Tapi kalau saat ujian begini aja, biar cepat, main cepat kan sama aja kan, 9 dikurang 2. Di sini juga 9 kurang 2 gitu ya. Oke, nah dari sini sama dengan dari sini kita buat aja, udah kita buat ya, memang dibuat ya. 6 dikurang 2 akar 2 per 7. Udah gitu aja Kak, udah begini aja juga bisa, karena nambah gitu juga nggak bisa ya, gini aja. Nah, sebenarnya merasionalkan penyebut itu apa sih gitu kan? Merasionalkan penyebut bentuk akar, menghilangkan akar di penyebut, itu sih sebenarnya bahasa enaknya ya. Nah sekarang nomor 3 ya. Nomor 3 mana tuh? Nah nomor 3, 5 per 2 akar 3. 5 per 2 akar 3. Nah model begini belum ada kan, nomor 1 dan nomor 2 nya. Oke, nah kita kerjakan yuk. Tulis langsung di bawah. Nanti di 5 per 2 akar 3 dikali. Nah ini nomor 3. Bisa nggak Kak langsung kali akar 3-nya aja gitu kan? Kan yang mau dihilangin akarnya di penyebut. Bisa ya, ada 2 cara ya. Coba kita pertama langsung kalikan akar 3 aja ya. Jadi 2-nya nggak perlu ikut. Nanti yang kedua kita buat 2-nya ikut gitu ya. Jadi supaya paham bener ya, merasionalkan penyebut bentuk akar. Nah 5 dikali akar 3 sama dengan 5 akar 3 per 2 akar 3 dikali akar 3 sama dengan 2 kali 3. 2 akar 9 sih, tapi akar 9 kan sama dengan 3 ya. Biar kita main cepet ya. Yang penting paham dulu ya. Berarti dia 5 akar 3. Karena 5 akar 3 udah nggak bisa dia apa-apain ya, say. Kecuali di sini tadi ada per 10 gitu. Jadi itu pun disederhanain. Nah 5 akar 3 per 6. Ini sama dengan 5 per 6 akar 3 gitu. Ini hasilnya ya. Nah coba kalau dikaliin ke 2 akar 3 gitu. Yang cara sebenar-benarnya. Cara sebenar-benarnya ya. 5. Nah kita garis ya. 5 per 2 akar 3 dikali 2 akar 3 per 2 akar 3. Nih cara sebenar-benarnya ya. Berarti sama dengan 5 dikali 2 sama dengan 10. 5 dikali 2 akar 3 10 akar 3. Nah kalau begini bukan 5 kali akar 3 lagi ya, karena ini kan nggak ada apanya, nggak ada tanda plus atau kurang. Jadi dia satu suku ya, bukan 2 suku ini ya. Jadi langsung dikaliin ya teman-teman ya. Oke, nah 2 dikali 2 berarti 4 kali 3 ya kan. Nah sama dengan, kalau ini kan sama-sama satu suku, kenapa nggak langsung dikaliin ya kan, langsung dikaliin nih. 2 kali 2 di luarnya nggak bisa ya, luar kali dalam gitu. Bisa sih, cuman maksudnya ini kan kasusnya dia sama gitu. Nanti 2 kali 2 3 akar 3 kali akar 3 gitu ya. Ini berarti hasilnya 10
akar 3 per 12. Ini sama dengan berapa? 10 per 12 akar 3 gitu. Nah, kan beda Kak, ini 5 per 6. Nah, kalau begini bisa disederhanakan nggak sih? Kan bisa. Ini sama-sama bagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Ini berapa? 10 bagi 2 sama dengan berapa? 5. 12 bagi 2 sama dengan 6. Ini akar 3. Akar 3. Nah, sama kan? 5 per 6 akar 3 dengan 5 per 6 akar 3 gitu ya. Sama ya. Nah, dua cara ya. Jadi kalau penyebutnya seperti ini, boleh dengan kalikan akar 3 aja, boleh dengan 2 akar 3 dikalikan gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ada dua cara ya. Makanya saya buat tadi judulnya lengkap karena caranya ada cara cepat, ada cara sebenar-benarnya gitu ya. Oke, kita masuk nomor 4 ya teman-teman. Nomor 4 apa tuh? Nah, beda lagi model soalnya. Nomor 4. Nah, ini 12 per 3 dikurang akar 5. 4 ya. 12 per 3 dikurang akar 5. Oke, berarti ini sama dengan 12 per 3 dikurang akar 5 dikali 3 plus, di sini kan penyebutnya kan minus ya, kurang ya. Nah, kalau pada saat mengalikannya untuk merasionalkan penyebut, di sini jadi plus ya. Dikali dengan 3 plus akar 5. Dah, di penyebutnya juga sama ya. 3 plus akar 5. Perlakuan terhadap pembilang dan penyebut sama, nggak boleh dibeda-bedakan ya. Nah, dari sini dapat nih. Kita kalikan. 12 dikali 3 sama dengan berapa tuh? 12 kali 3. 36. 36. Oke. Nah, 12 dikali akar 5 sama dengan, ini tandanya apa? Plus. Berarti di sini plus ya. 12 akar 5 per. Nah, ini 3 dikali 3 9. Kita buat cara sebenar-benarnya ya. 3 dikali akar 5 sama dengan, ini kan sama-sama plus, berarti di sini juga plus 3 akar 5. Oke, sekarang minus akar 5 dikali 3 sama dengan minus 3 akar 5. Oke, minus akar 5 dikali dengan plus akar 5 sama dengan, jadi minus ya. Minus sekali plus sama dengan minus ya. Minus, langsung aja 5 ya. Sebenarnya akar 25, tapi kan akar 25 5 kan. Langsung aja 5. Oke. Nah, sama seperti tadi ya. Plus 3 akar 5 dengan minus 3 akar 5 itu habis. Nah, berarti tinggal berapa tuh? 36 plus 12 akar 5. Ini 9 minus 5. 9 minus 5. Oke, ini sama dengan 36 plus 12 akar 5 per 9 dikurang 5 sama dengan 4. Nah, dari sini. Nah, 36 bagi 4 berapa? 9. Oke, 36-nya coret. Sebenarnya ini udah hasil ya, tapi kan masih bisa disederhanakan. Ini sudah hasil tapi masih bisa disederhanakan. Jadi apapun kalau dalam matematika itu masih bisa disederhanakan ya teman-teman ya. 12 bagi 4 lah Kak, 36 kan sudah dibagi 4 gitu. Kenapa 12-nya bagi 4 juga? Kan sama aja. 36 plus 12, cuman kan ini kan sudah beda. Jadi nggak bisa ditambahkan gitu kan. Nah, 12 bagi 4 kita kan mau bentuk sederhananya. Ini kan tadi saya bilang sini sudah hasil. Ini dia sudah hasil, cuman masih bisa disederhanakan karena pembilang dan penyebut bisa sama-sama dibagi 3. Bagi berapa nih? Ini bagi 4 kan langsung bisa. 36 bagi 4 dapatnya 9. 12 dibagi 4 dapatnya berapa? 3. Berarti hasilnya 9. Ini kan sudah habis dong. Kan sudah dibagi. Ini udah habis. Berarti 9 plus 3 akar 5. Udah, ini jadi hasilnya. Gitu. Karena bisa disederhanakan, bisa dibagi. Penyebut itu kan per itu kan sama dengan pembagian gitu kan. Kalau bisa dibagi ya dibagi gitu. Ini kan bentuk bisa dibilang bentuk pecahan gitu kan. Ada pembilang, ada penyebut gitu. Kalau pembilangnya bisa membagi dengan penyebut, kenapa tidak gitu. Oke ya.
Paham ya teman-teman? Sekarang kita nomor 5. Nah, bentuk nomor 5 belum ada ya dari tadi. Saya sengaja ya pilih soal yang enggak ada semua gitu. Jadi setiap kasus ada. Oke, nomor 5. Nomor 5. Akar 5 plus akar 3. Akar 5 plus akar 3. Penyebutnya 2 akar 3 dikurang 5. 2 akar 3 dikurang akar 5. Oke, nah. Model begini belum ada ya. Belum ada. Oke. Kita buat cara cepatnya atau pakai cara sebenar-benarnya begini. Cara cepat aja kali ya. Oke. Yuk, berarti dia 5. Ini saya buat langsung aja kali ya di sini ya. Sama aja kan? Kali. Ini kan tandanya minus ya. Berarti di sini dia 2 akar 3 plus akar 5. Iya kan, teman-teman? Ini kan minus jadi di sini plus. Di penyebutnya juga sama. Pembilang dikali ini, penyebutnya juga dikali itu. Plus akar 5. Nah, yuk kita kalikan yuk. Panjang nih ya, panjang. Lumayan lah. Nah, 5 dikali 2. Nih, buat garis ya. 5 dikali 2 akar 3. Ini kan sebenarnya ada angka 1. Karena angka 1 nggak perlu ditulis. Berarti dia hasilnya 2 akar 15. 5 dikali 3 15 kan? Oke. Nah, sekarang akar 5 dikali akar 5 sama dengan plus ya, itu tandanya plus akar 25. Oke, sekarang akar 3 dikali dengan 2 akar 3, 1 dikali 2 sama dengan tandanya apa? Plus. 2 akar 3 dikali akar 3 sama dengan akar 9. Plus akar 3 dikali akar 5 sama dengan akar 15. Nah, yang ini panjang ya. Kenapa? Karena penyebutnya 2 suku, pembilangnya juga 2 suku. Nah, sekarang penyebut 2 akar 3 dikali 2 akar 3 sama dengan 4 akar 9. Ini minus, ini plus. Minus dikali plus sama dengan minus. Langsung aja ya, nggak perlu 2 akar 3 dikali akar 5 lagi. Langsung aja ini dengan ini, yang ini dengan ini aja ya. Karena kan kalau sebenar-benarnya seperti tadi, ini sama aja, bakal dicoret juga habis gitu ya. Karena ini panjang, kita buat cara cepatnya. Minus akar 5 dikali akar 5 sama dengan minus akar 25. Kok nggak langsung 5 sih Kak seperti tadi karena ini saya udah terlanjur akar 3 kali akar 3 saya buat 9 gitu. Jadi supaya sama seragam gitu. Nah, kita kerjakan. Yang sama akarnya mana? Akar 15 nih dengan akar 15. Ini kan sama ya. Jadi kita jumlahin nih. 2 ditambah 1. Sebenarnya ada angka 1. Kalau 1 nggak perlu ditulis. Jadi berapa tuh? 3 akar 15. Oke, gitu ya. Nah, sekarang mana lagi yang sama? Nggak ada lagi yang akar yang sama. Ini akar 25 sama dengan berapa? 5. Plus 2 akar 9. Akar 9 sama dengan 3. Ini 3 ya. Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Nah, gitu ya. Oke, paham ya teman-teman? Jadi nggak perlu lagi ditulis di 2 dikali 3. Langsung aja di sini. Karena kertasnya sudah mau habis ya kan. 2, ini akar 9 berapa? 3. Jadi 2 akar 9 itu sama dengan 2 dikali 3 gitu. 2 kali 3 berapa? 6. Oke ya, paham ya teman-teman ya? Oke, di sini ini sama aja. Akar 9 sama dengan berapa? 3. Oke, berarti 4 dikali 3. 4 dikali 3 sama dengan berapa? 12. 12 dikurang ini 5. Deh. Oke, penyebutnya udah nggak ada akar kan? Nah, saya ulangi ya. Yang namanya merasionalkan penyebut bentuk akar itu sama sih. Bahasa biasanya gitu kan. Bahasa enaknya menghilangkan akar gitu di penyebut ya. Namanya merasionalkan. Berarti akarnya udah nggak ada lagi di penyebut gitu ya. Oke, kita kerjakan. Nah, ini kan sama-sama ya. Sama-sama tunggal ya. Nggak ada akarnya. Berarti bisa dijumlahin dong. Berarti dia 11.
plus, ini tandanya plus kan, bukan minus, berarti 11 plus 3 akar 15 per 12 kurang 5 berapa? 7. Udah gitu aja ke hasilnya. Iya begini aja, karena kan dia nggak bisa disederhanain gitu. Iya ya kan, nggak bisa disederhanain kan. 11 bagi 7 ada yang bisa nguranginnya, bagi ini bisa jadi bentuk pecahan campuran. Nggak bisa ya. Oke, jadi ini hasilnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk nomor 6. Nomor 6 mana? Ini udah penuh, kita masuk nomor 6. 6 per akar 5 kurang akar 3. Ini langsung aja kita kali ya. Oke, ini tandanya minus, berarti untuk mengalikannya akar 5 plus akar 3. Oke, kalau di pembilang dikali akar 5 plus akar 3, di penyebut juga dikali akar 5 plus akar 3. Dah, yuk kita kerjakan. 6 dikali akar 5 sama dengan 6 akar 5. 6 dikali plus akar 3 sama dengan, tandanya plus berarti sini plus ya. Karena di sini nggak ada minus gitu, sama-sama plus ya. 6 kali akar 3 sama dengan 6 akar 3. Ya. Oke, per akar 5 dikali akar 5. Kita buat cara sebenar-benarnya atau langsung aja? Langsung aja ya. 5. Oke. Minus akar 3 dikali plus akar 3 sama dengan, minus kali plus sama dengan minus 3. Oke. Enak kan kalau langsung cara gitu daripada akar 25. Akar 5 kali akar 3 akar 15. Tapi kalau gurunya minta cara yang lengkap, buat yang lengkap ya teman-teman ya. Seperti yang saya buat tadi. Aduh, mulut saya nggak enak. Saya lagi sariawan. Yang tahu obat sariawan yang termanjur, silakan tulis di komen ya teman-teman. Saya itu kalau sariawan, aduh lama sembuhnya. Ngapain ngurusin sariawan ya? Ya kali aja tahu, berbagi kan indah ya teman-teman. Oke, sekarang 6 akar 5 plus 6 akar 3 ya sama dengan 6 akar 5 plus 6 akar 3 gitu. Ya. 5 dikurang 3 sama dengan berapa tuh? 2. Udah gini aja ya teman-teman ya. Hasilnya gitu aja Kak. Iya, gitu aja hasilnya. Nomor 7. Nomor 7. Beda kan? Nomor 7 belum ada ya modelnya kayak gitu ya. 8 per 3 dikurang akar 7. Nomor 7. 8 per 3 dikurang akar 7 ya. Iya bener. Akar 7. Nah, langsung aja buat sini ya saya. Oke, berarti 3 plus akar 7 per 3 plus akar 7. Ini sama dengan 8 dikali 3 sama dengan berapa? 24. 8 dikali akar 7 sama dengan 8 plus ini ya. 8 akar 7 per 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali akar 7 sama dengan, Kak kok cara sebenar-benarnya? Iya, kita seling-seling ya. Siapa tahu ada yang lupa, supaya nggak lupa ya, paham ya teman-teman ya. Intinya saya sini berusaha untuk teman-teman lebih paham ya. Kalau udah paham betul, kadang-kadang saat nonton gini ngerti dia gitu kan cara cepat. Tapi pada saat datang soal yang modelnya beda dikit aja, padahal judulnya sama, merasionalkan penyebut bentuk akar gitu kan, dia udah bingung gitu. Makanya saya seling-seling, walaupun cara sebenar-benarnya tadi udah, saya ulang lagi gitu. Jadi bukan cuma ngonten ya saya ya. Saya paling suka kalau orang lihat video saya itu paham betul gitu. Bukan so pintar juga ya, memang konten saya konten mendidik gitu. Bagi yang udah pintar banget ya, terserah mau nonton atau enggak gitu kan. Saya itu intinya saya mau berbagi, bukan cuma mengonten gitu.
Kalau mau mengonten aja, kenapa nggak wajah saya aja saya video-videoin gitu ya kan. Nah, pokoknya begitulah. Jadi kalau saya lihat komen-komen yang aneh gitu ya, kayak di short saya itu, aduh, saya kasih ilmu baru marah-marah gitu. Pokoknya aneh lah ya. Saya lihat manusia sekarang aneh. Kalau saya tipenya ya, kalau nonton konten orang ya, kalau misalnya saya udah paham gitu kan, ya saya tetap like gitu. Kenapa? Karena dia sudah berbagi gitu, berbagi ilmunya gitu. Nah, semua konten itu kan nggak semua dibayar ya teman-teman ya. Ada yang dia berusaha mengonten, dia memilih konten pendidikan gitu. Padahal manusia sekarang kan lebih senang ya kontennya itu buka-bukaan ya. Kalau buka-bukaan banyak yang nonton nggak sih? Banyak gitu. Tapi ketika orang memilih konten yang mendidik, berpendidikan, kenapa nggak kita like gitu? Saya lihat konten orang ketika mendidik, walaupun saya udah paham betul gitu. Kadang dia caranya itu kok begitu sih, padahal begini aja bisa, gitu kan? Tapi saya apresiasi gitu. Kalaupun saya nggak mau apresiasi, saya skip aja gitu. Nggak perlu maki-maki gitu. Kadang-kadang saya lihat profil dari yang maki-maki gitu kan, padahal saya udah kasih ilmu gitu kan. Aduh, mungkin dia pun nggak paham gitu. Tapi saya ngelihatnya kenapa saya nggak balas maki-maki, karena saya pikir orang yang seperti itu pasti orang bodoh gitu. Masa saya harus ribut dengan orang pau gitu kan, gitu kan. Saya bukan sok pintar, tapi saya malas berhubungan atau ribut dengan orang yang menurut saya nggak ada faedahnya gitu. Mendingan saya tetap men-share hal-hal yang bagus gitu menurut saya gitu. Karena pendidikan itu kan pasti bagus. Apalagi matematika itu saya berulang kali, itu bahasa umum loh. Kita mau ngisi minyak pun kalau kita nggak tahu tambah-tambah kurang-kurang, aduh, aneh gitu kan. Nah udahlah, ngapain saya jadi curhat ya. Udah yuk, 3 kali 3 sama dengan 9. 3 dikali akar 7 sama dengan plus 3 akar 7 gitu. Minus akar 7 dikali 3 sama dengan minus 3 akar 7. Minus akar 7 dikali akar 7 sama dengan berapa tuh? Langsung aja ya kita buat ya. Kalau yang ini saya yang sebenar-benarnya itu caranya itu lengkap ya. Ini dengan ini dengan ini gitu maksudnya. Tapi kalau akar 7 dikali akar 7 tetap aja saya buat minus 7 ya. Karena ini minus, ini plus ya. Minus 7 gitu ya. Kalau buat minus akar 9 bisa nggak Kak? Bisa. Nggak ada salahnya. Oke. Nah, 24 plus 8 akar 7 sama dengan ya 24 plus 8 akar 7 gitu ya. Oke, per berapa nih? Ini dengan ini sama. Ini plus dengan minus berarti habis. Berarti tinggal 9 dikurang 7. Berapa tuh? 24 plus 8 akar 7. Ini nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ya. Kecuali disederhanain. Nah, 9 kurang 7 berapa? 2. Nah, ini udah bisa disederhanain. 24 bagi 2 sama dengan berapa? 12. 8 bagi 2 sama dengan berapa? 4. Ini habis. Sap gitu. Karena dia udah habis dibagi. Akar 7-nya tetap ya. Nah, ini hasilnya. Gitu. Penyebut nggak ada lagi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Gitu ya. Tadi soal-soal kita apa namanya? Ada nggak yang begini? Hasilnya jadi nggak ada penyebut. Nah, ini ya, nomor 4 tadi ya. Nomor 4 juga penyebutnya udah hilang. Kenapa? Karena habis dibagi. Nomor 4 ya. Nah, masih cuma nomor 4 ya. Sama nomor 7. Oke, berapa soal lagi nih? 4 soal lagi. 4 soal lagi. Lima dikurang akar 7. 5 plus akar 7. Nah, satu lagi ya dalam matematika. Pernah nggak sih lihat konten-kontennya orang luar gitu? Semakin dia profesor gitu kan, semakin dia panjang caranya gitu. Artinya apa? Dia tahu menjabarkan gitu. Dari akar 100 gitu kan. Misalnya enggak lah ya. Nah, misalnya 100 pangkat 500 per 100 pangkat 300. Gitu kan sebenarnya dikurangin pangkatnya aja bisa ya kan.
secara cepat. Tapi ketika kita lihat profesor, saya lihat itu profesor dari Italia kayaknya, dia profesor matematika, dia menjabarkannya bisa panjang banget. Nah, kalau orang kita sebagian lihat begitu, apalagi emak-emak, oh ribet lu gitu kan, ribet banget sih caranya begini, padahal dia bukan mau cari ribetnya. Nah, keprofesoran matematikanya itu dia jago menjabarkan. Nah, kalau kita itu nggak akan bisa, nggak nyampe pikiran kita seperti itu gitu. Nah, itulah yang dipelajarinya. Dia itu profesor matematika. Dia itu bisa mengolah. Contohnya begini, kita bikin kue gitu kan. Dari tepung terigu ini, kalau orang ya udah pisang goreng kan ya udah campur aja sama tepungnya, udah digoreng, udah jadi pisang goreng gitu kan. Tapi kalau chef-chef itu bisa dia olah jadi bentuknya lain, diolah jadi model-modelnya lain atau rasanya bisa beda. Olah dia dibentuk makanan ini, jadi makanan ini, makanan itu dari apa ya, dasar yang sama gitu. Apa sih namanya? Bahan-bahan baku yang sama gitu. Tapi kalau chef bisa buat berbagai makanan, tapi kalau kayak kita orang biasa udah campur wes ngono wae gitu ya kan. Tapi kalau dia bisa, nah itu. Nah, sebagian orang yang kurang mau belajar, kurang pengalaman atau kurang up to date dia gitu kan. Dia udah ribet banget sih loh, ini banget sih loh, gini aja udah. Nah, orang yang seperti itu dia nggak akan pernah menambah sesuatu ke otaknya. Ya udah mentok di situ aja. Nah, yang dia tahu pisang goreng ya udah pisang goreng aja. Tepung dengan pisang itu ya jadinya pisang goreng gitu. Atau apa ya? Atau sayur itu ya sama dengan begitu. Dia nggak akan pernah paham sayur itu bisa mentah seperti contohnya jadi salad gitu. Tahu dia enggak. Ya udah kalau nggak dibening ya ditumis gitu. Ya, paham ya teman-teman ya. Jadi jangan mau jadi orang yang kurang pinter gitu. Kenapa? Atau cepat, aduh ribet banget sih. Aduh, apa lalu gitu kan. Tak apa lah gitu. Nah, kalau lu seperti itu, lu bakal mentok gitu. Nah, kalau lu mentok, lu gak akan bisa ngajarkan keturunan lu hal-hal yang baru gitu. Namanya juga hidup ini pasti ada juga hal-hal yang baru, hal-hal baru gitu. Ya. Bagi yang suka komen yang aneh-aneh, coba dibersihkan dulu otaknya gitu. Ya. Semakin orang pintar, semakin pintar menjabarkan. Nah, itu dalam matematika gitu. Semakin pintar juga dia tahu cara cepatnya gitu. Dia tahu cara cepat, dia juga tahu menjabarkannya. Nah, seperti itu ya intinya. Nah, kita kenapa membahas soal itu? Karena saya kadang-kadang saya nggak marah sih, masa bodoh gitu kan. Makin banyak komen malah sebenarnya saya makin bagus gitu kan. Tapi saya bukan artis gitu. Cari sensasi supaya banyak komen gitu, banyak share gitu. Saya bukan artis, saya kreator pendidikan gitu. Artinya konten saya itu konten mendidik, konten pelajar gitu. Belajarnya gratis lagi, nonton kan gratis kan. Kalau sekolah bayar nggak? Sekolah bayar gitu ya. Oke, yuk kita masuk nomor 8 ya. Oke, nomor 8 ini langsung kita kali ya teman-teman ya. Ini berarti kali. Di sini dia kan plus, berarti kita kalikan dengan 5 dikurang akar 7. Dikurang 5 dikurang akar 7. Oke ya. Nah, kita kalikan yuk. 5 dikali 5 sama dengan berapa teman-teman? 25 gitu. 5 dikali akar 7 sama dengan 5 akar 7. Oke. 7 dikali 5 sama dengan berapa tuh? Ya, akar 7 dikali akar 5 minus 5 akar 7. Ini plus, itulah kebanyakan marah-marah sih. Akar minus dikali minus sama dengan plus ya. 49. Oke, per. Nah, ini yang kalau yang di bawah langsung aja ya teman-teman ya. 25 dikurang 7. Akar 7 dikali minus akar 7 kan sama dengan akar 7 ya. Oke, yang sama mana nih teman-teman? Yang sama. Ini akar 49 7 ya. Tuh. Enggak. Nah, nih. Akar 49 sama dengan 7 ya, teman-teman ya. Berarti 25 ditambah 7 bisa kan? Karena ini kan sama-sama tidak ada akar. Ini kalau akar 49 sama dengan 7 berarti akarnya udah hilang ya. 25 tambah 7 berapa? 32. Ya. Nah,
dikurang 5 akar 7. Ini sama-sama akar 7. Ini kan sama-sama akar 7 ya. Berarti bisa disatuin kan? Bisa. Minus 5 dikurang minus 5 dengan minus 5 jadi minus 10. Ini biar cepat ya. Minus 10 akar 7. Enggak, akar 14 kak? Enggak ya. Ini kan sama, langsung aja jadi akar 7 ya. Kalau yang sama. Oke, per 25 dikurang 7 berapa? Ini coret ya teman. 25 dikurang 7 sama dengan berapa sih? 8 ya. Nah, ini sama seperti tadi, bisa disederhanakan gitu. 25 kali kurang 7 sama dengan 18. Oh, apa sih? Kalau udah begini, bisa nggak disederhanain? Bisa dong. Ini dia sudah jawabannya ya. Ini udah jawabannya. 25 kurang 7 kok 8 sih? Aduh. 18 ya. Oke, bisa disederhanain. Nah, sama-sama bagi berapa nih? Bagi 2 ya. 32 bagi 18 kan nggak bisa. Ini harus kalau 16 baru bisa ya. 10 bagi 18 berarti sama-sama bagi berapa nih? Bagi 2. Bagi 2 ini dapatnya 9. Ini bagi 2 dapatnya berapa nih bagi 2? Bagi 2 dapatnya 16 dong ya. Iya kan? Aduh. 16. Nah, kok jadi itulah jadi hang no kan? 2 1. Iya benar. 16. Bagi 2 dapatnya 16. Ini bagi 2 dapatnya 5. Jadi sama dengan 25 tambah 7. Iya kan benar 25. 32 kan benar kan? Iya 32. Berarti dia jawabannya 16 dikurang 5 akar 7 per 9. Ini dia jawabannya gitu. Ya. Cara penyederhanaannya begini ya teman-teman. Ini juga dibagi, yang ini juga dibagi gitu. Kalau habis ya nggak apa-apa. Kalau habis nih contohnya ini. Ini dia kan habis. 24 bagi 2 kan bisa ya, dapatnya 12. 8 bagi 2 dapatnya 4. Yang ini kan sudah habis dibagi. Nah, kalau ini kan dia nggak bisa langsung dibagi. Nih ya, teman-teman ya. Jadi bisanya disederhanain gitu. 32 bagi 18 kan nggak bisa ya. 10 bagi 18 juga nggak bisa. Jadi bisanya gimana penyederhanaannya sama-sama bagi 2. Nah, kalau nggak bisa sama-sama dibagi, wah itu yang nggak usah dibagi gitu. Mana tuh contohnya? Nah, ini kan dia nggak bisa sama-sama bagi 3 juga nggak bisa, sama-sama bagi 2 nggak bisa gitu kan. Jadi ya begini aja gitu. Kalau bisa dibagi ya dibagi, kalau nggak bisa ya disederhanakan, kalau nggak bisa ya dibentuknya seperti ini gitu. Nah, sengaja saya pilih-pilih soal yang begini ya. Jadi semua kasus dapat. Oke, kita masuk nomor berapa? 9 ya. Dua akar 5 plus akar 7. Oke. Langsung dikali. Berarti dia ini plus, berarti di sini akar 5 dikurang akar 7 per akar 5 dikurang akar 7. Nah, 2 dikali akar 5 sama dengan, kita buat di sampingnya ya, 2 akar 5. 2 dikali minus 7 sama dengan ini minus dong. Jadi 2 akar 7 per 5 dikali akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5. Akar 7 dikali minus akar 7 sama dengan dikurang 7. Kita buat cara cepatnya ya. Dah. Kerjakan yuk. Ya ini tetap aja ya. 2 akar 5 dikurang 2 akar 7 ya. Per 5 dikurang 7 sama dengan berapa teman-teman? Minus 2. Nah, ini beda lagi. Belum ada yang dari tadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kalau begini kita kan bisa sederhanakan. Emang bisa kak? Bisa dong. Bisa teman-teman ya. Ini dia kan minus 2. Di sini dia minus 2. Di sini 2 gitu. Ini habis dong. Jadi berapa tuh? Jadi minus akar 5. Plus dibagi minus. Hasilnya minus. 2 bagi 2, 1. 1 nggak perlu ditulis. Jadi minus 5. Ya. Paham ya teman-teman ya? Nah, ini minus dengan minus. Habis. Ini pun habis.
Kalau habis berarti sini, ini kan tandanya juga habis. Karena di sini minus, di sini minus. Jadi habis ya. Ini semuanya habis. Berarti tinggal akar 7. Kalau akar 7 berarti tandanya plus. Nah, saya ulang ya teman-teman. Ini kan tadi sebelumnya begini ya. Udah saya coret-coret ya. Minus 2 akar 7 plus minus 2. Gitu ya. Nah, gini ya. 2 dibagi 2 sama dengan 1. 1 nggak perlu ditulis kan. Nah, cup. Nah, berarti ini udah habis ya. Udah habis kan? 1 artinya. Tapi kan 1 nggak perlu tulis. Tinggal tanda kan? Tinggal tandanya kan? Minus. Minus berapa? Minus akar 5. Gitu. Ya. Nah, yang ini. 2 bagi 2 sama dengan habis 1 gitu kan. 1 nggak perlu ditulis. 2 bagi 2 1. Nah, minus bagi minus. Plus kan? Cus. Nah, plus. Berarti tinggal plus akar 7. Nah, gitu dia. Ya, paham ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa susun ya. Minusnya taruh belakang. Jadi akar 7 dikurang akar 5. Gini aja jadinya. Boleh begitu Kak? Ya boleh. Malah lebih bagus seperti ini ya susunannya. Jadi nggak pakai 2 tanda gitu. Jadi begini dia. Ya, paham ya teman-teman. Nomor 9. Kalau nggak paham tulis di komen ya. Atau diulang-ulang aja video saya ya. Oke, kita masuk nomor 10. Nomor 10 apa tuh? Akar 2 plus akar 5. Akar 2 per akar 5. Nomor 10. Akar 2 per akar 5. Berarti dikali akar 5 per akar 5. Sama dengan berapa nih? Akar 10 per 5. Akar 10 per 5 jadinya ya. Nah, kalau begini udah selesai nih Kak. Ya belum dong. Masa akar per 5 gitu. Akar 10 per 5. Nah, ini kita bisa, sebenarnya di sini ada angka 1 kan teman-teman. Tapi kalau 1 nggak perlu ditulis. Cuman dalam kasus seperti ini kita bisa buat jadi begini ya. 1 per 5 akar 10. Nah, gini ya. Bisa buat begitu Kak? Bisa dong. Bisa. Sangat bisa. Modelnya begitu ya. Nah, kalau misalnya begini nih, berapa ya? Contohnya lagi ya yang begini ya. 3 per akar 6. 3 gitu ya. Akar 3 per akar 6 gitu ya. Nah, ini kan sama dengan kali 6 kan nantinya. Akar 6 kan, jadi berapa tuh? Nah, buat aja sini. Akar 6 kali akar 6. Itu sama dengan 3 dikali 6 sama dengan 18. Kalau begini nggak bisa ya. Jadi kita harus cari yang oke, buat deh. Begini juga boleh deh. 18 gitu ya. Nah, per 6. Nah, kalau begini dia bisa nggak jadi 1 per 6 akar 18? Bisa ya. Tuh. Jadi intinya sih kalau nggak ditulis akar 10 gitu, sebenarnya sih situnya ada angka 1, sininya ada angka 1 gitu. Ya. Paham ya teman-teman? Ini bisa nggak bisa diuraikan sih. 18 itu bisa misalnya jadi akar 9 kali 2 gitu kan. Jadi akar 9 dikali akar 2 sama dengan berapa tuh? 3 akar 2. Ya kan, dari 3 akar 2 ini per 6 kan tadi. Nah, ini bisa jadi begini ya. Jadi 3 per 6 akar 2 gitu. Kalau diuraikan yang akar 18 gitu. Ya. Paham ya teman-teman? Nah, ini kita hilangin dulu nih. Nah, ini penguraian yang akar 18 itu kan bisa diakarin lagi gitu. Akar 9 kali 2 gitu kan. Akar 9 sama dengan 3. Akar 2 itu kan nggak bisa ya. Berarti 3 akar 2 per 6. Jadi 3 per 6 akar 2. Ini bisa disederhanain lagi jadi 1 per 2 sama-sama bagi 3 kan. Ini 1 bagi 3 ini jadi 2. Jadi setengah akar 2 gitu ya. Oke ya, bentuk sederhana ini mungkin bagi yang pintar udah biasa, tapi yang bagi yang adik-adik yang belum tahu begitu ya caranya ya. Adik-adik yang mau belajar ya. Mengasah kembali kan nggak salah. Oke. Nah, nomor 11. 3 per, nah, kenapa 11 ini saya tambahkan? Karena dari tadi model begini belum ada saya lihat. Nah, coba lihat begini ada nggak sih?
yang begini ada, yang begini ada, tapi yang begini kan belum ada kan. Nah, belum ada itu, makanya saya buat. Nah, kita kerjakan yuk. Kali, berarti ini kan minus ya, langsung kita buat 3 plus 2 akar 2. 3 plus 2 akar 2. Atas dikali begini, bawah juga kali ini gitu. Perlakuan yang sama. Oke, ini sama dengan berapa nih? 3 kali 3 sama dengan 9. 3 dikali 2 akar 3 sama dengan plus 6 akar 2. Iya kan? Nah, 3, kita karena soal terakhir kita buat cara sebenar-benarnya ya. 3 dikali 3 sama dengan berapa teman-teman? 9. Oke, 3 dikali 2 akar 2 sama dengan plus, ini tandanya plus ya, plus dengan plus hasilnya plus ya, 6 akar 2. Oke, sekarang minus akar 2 ya, minus akar 2 dikali dengan 3 sama dengan minus 6 akar 2. Minus akar 2 dikali plus akar 2 sama dengan minus dikali plus sama dengan minus. Minus berapa tuh teman-teman? 4 akar 4. Kok 4 akar 4 sih kak? Iya, 2 kali 2 kan 4. Kalau 4 kali 2 bisa nggak kak? Bisa. Bisa sih. Oke. Nah, sekarang sama dengan, ini muat nggak di sini ya? Saya buat di sini ya sama dengannya ya. Nah, dari sini kita buat nih 9 tambah 6 akar 2, 9 plus 6 akar 2. Ini saya buat cara yang sebenar-benarnya ya, karena nomor terakhir. Itu. Mana nih yang sama? Nah, ini akar 4 ini. Akar 4 ini kan sama dengan 2 ya. Terus saya buat lagi gitu kan. Jadi diulang dong. Oke, buat aja lagi ya. 9. Nah, ini kan plus 6 akar 2 dikurang 6 akar 2 kan habis ya. Saya ulang-ulang lagi cara yang sebenar-benarnya. Berarti tinggal 9 dikurang 4 akar 4. Oke, sama dengan 9 plus 6 akar 2 plus 9 dikurang akar 4 ini berapa? 2. Minus 4 kali 2 sama dengan berapa? Minus 8. Ya. Sama dengan, minus 4 akar 4 itu sama dengan minus 4 kali 2. Ini akar 4 kan bisa diakarin. Kalau ini kan memang nggak bisa. Akar 2 berapa? Nggak ada ya. Ya tetap aja akar 2. Kalau akar 4 kan bisa ya. Jadi 2 ya. Jadi 4 kali 2. Paham ya? Sampai sini ya. Nah, kalau begini. Oke, kalau udah begini gimana nih? 9 plus 6 akar 2. Saya nyesal tadi cerita-cerita tentang yang itu. Saya lihat di komen saya atau di komen teman-teman saya. Jadi nggak gitu mood. Makanya marah itu dilarang ya, karena marah itu menghabiskan tenaga. 9 kurang 8 sama dengan berapa teman-teman? 1. Nah, karena 1 perlu ditulis nggak? Nggak perlu. Jadi ini sudah hasil ya. Tapi karena ini per 1 kan nggak perlu tulis. Jadi 9 plus 6 akar 2. Ini ya jawabannya ya teman-teman. Ini sudah hasil, tapi karena per 1 kan nggak perlu ditulis. Jadi bentuknya seperti ini gitu. Sama seperti nomor berapa tadi? Nomor berapa? Nah, ini bentuk yang sebenar-benarnya itu seperti ini. Salah nggak kak? Nggak salah dong, disusun gitu. Nah, ini juga gitu. Dia kan per 1 ngapain ditulis? Mana pernah 9 per 1 sama dengan 9 gitu kan. Tapi satunya kan nggak pernah ditulis gitu. Ya, gitu ya, paham-paham ya teman-teman. Sudah 11 soal kita kerjakan dengan lengkap kap-kap. Ini tadi dia soalnya ada 11 soal lengkap untuk merasionalkan penyebut bentuk akar gitu. Nah, buat teman-teman yang masih, kalau waktu diterangin pasti ngerti ya, tapi pada saat datang ujian, karena saya merasionalkan bentuk akar ini saya pengalaman banget, saya paham banget gitu kan.
Nah, pada saat datang ujian apalagi yang bentuk seperti nomor 5 atau nomor 11 gitu kan, dia terdiri dari 2 suku aja. Wah, kadang-kadang nggak 2 suku ya, begini aja. Dia nggak cuman akar 3, di sampingnya ada pendampingnya gitu kan, 2 akar 3. Itu kadang-kadang pada saat ujian bisa kadang-kadang buat kita bingung gitu. Makanya perlu kita ngulang-ngulangin apa namanya videonya gitu ya. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah ngikutin videonya. Yang nggak suka di skip aja, yang suka terima kasih, kalau di like pun sangat-sangat terima kasih, di komen yang bagus juga saya juga sangat berterima kasih. Kalau ada yang kurang paham mau saya ulangin juga, saya nggak apa-apa, saya ulangin. Atau ada yang mau soal ujian di sekolahnya yang kurang ngerti itu kan, minta dikerjain sama saya boleh, kalau saya bisa kerjakan saya kerjakan, kalau nggak bisa saya usahakan gitu ya. Kalaupun nggak bisa lagi mau bilang apa, saya kan manusia biasa juga gitu. Oke, terima kasih teman-teman.